Selamat berjumpa kembali anak didik saya kelas 4. Ini adalah pembelajaran daring kita yang pertama sekali di tahun ajaran 2020-2021. Ya, saya yakin semua sudah mempunyai buku paket. Apabila belum, boleh kamu pinjam buku kakak atau abang kelas kamu Kian, atau boleh dipinjam dari temannya lalu difotokopi, atau boleh dibeli bekas dari Titik Gantung ataupun Lapangan Merdeka, atau boleh langsung ke toko Gramedia. Oke, baik. Untuk pembelajaran pertama daring kita bidang Suditik kelas 4, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenal program pembuat animasi. Ya, mengenal program pembuat animasi. Dulu kamu kelas 3 kita belajar program pengolah angka. Di situ kamu dikenalkan atau kamu menggunakan program pengolah angka yaitu Microsoft Word. Sekarang kita akan menggunakan program pembuat animasi. Ya, macam-macam dari pembuat animasi juga banyak. Sama seperti Microsoft Word kemarin, contoh program pengolah angka adalah OpenOffice Writer, WordPad, dan juga Microsoft Word dan lain-lain. Di dalam pembuat animasi juga ada banyak programnya. Akan tetapi kita di sini menggunakan aplikasi Pivot Animator. Ya. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, terlebih dahulu kita masuk ke subjudul yang ada di dalam buku kita. Diperhatikan semuanya. Manfaat dan etika menonton film. Ya. Di masa pandemi ini saya yakin kamu akan banyak melakukan aktivitas hanya dari dalam rumah saja. Ya, mungkin orang tua kamu takut apabila kamu diperbolehkan bermain di luar, ya, apalagi di masa-masa sekarang ini, dan tingkat korban positifnya pun semakin meningkat, ya. Akan tetapi pasti kamu di dalam rumah pasti akan merasa jenuh jika tidak melakukan apa-apa. Saya yakin kalian pasti banyak menggunakan smartphone sebagai media penghibur diri, ataupun menonton televisi, ataupun juga laptop yang ada di rumah. Ya, yang pertama, kamu pasti akan banyak menonton film. Ya, jangan takut. Dampak positif dari menonton film juga banyak. Ya, jangan pikirkan itu hanya berdampak negatif. Ya, ada banyak dampak positif dari menonton film. Ya, kamu pasti suka menonton film. Ya, mengapa kamu suka menonton film? Pasti karena kamu dapat dihibur, ataupun pikiranmu dapat disegarkan, dan juga banyak lainnya. Ya, kita lihat yang pertama, yaitu dampak positif dari menonton film. Ya, manfaat dari menonton film yang pertama adalah menghilangkan stres. Ya, saya yakin kalau kamu di rumah saja terus tidak ada kegiatan, pasti kamu akan stres. Ya, untuk menghilangkan stres, kamu dapat menonton film. Ya, itu dia. Lalu yang kedua, memberikan inspirasi dan motivasi. Maksudnya film seperti apa? Ya, semua film pasti ada hikmahnya. Ya, kamu dapat menonton film tersebut, akan tetapi jangan hanya sebagai menghibur diri kamu. Ya, setidaknya kamu harus ada mengambil satu kesimpulan atau satu kalimat, ya, yang menjadi positif untuk dirimu ke depannya. Ya, contohnya seperti film yang animasi pun seperti Upin Ipin. Ya, ada banyak juga jika kita serius menontonnya, pasti ada banyak juga dampak positif atau si film mereka itu pasti akan memberikan inspirasi dan motivasi. Sebagai contoh seperti Upin Ipin, mereka menghormati orang yang lebih tua di atasnya. Itu wajib, ya. Lalu bagaimana sesama teman bermain di lingkungan, ya. Mereka secara tidak sadar mereka memberikan inspirasi kepada kita atau motivasi, ya. Lalu selanjutnya, ya, mempelajari hal-hal yang baru. Maksudnya Pak Gultom filmnya bagaimana itu? Mempelajari hal-hal yang baru seperti program televisi Jejak Si Gundul ataupun Jejak Petualang dan juga yang lainnya. Mereka itu pasti akan memberitahu, mereka itu pasti akan secara tidak langsung, mereka itu sudah mengeksplor, ya, apa kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, negara kita ini. Ya, seperti Jejak Petualang, contoh dia ke Danau Toba, dia mengunjungi sebuah makam, ya,
Raja Batak yang ada di Samosir. Itu secara tidak langsung akan menambah pengetahuan kamu, ya. Lalu selanjutnya meningkatkan imajinasi, ya. Meningkatkan imajinasi, saya yakin di seumuran kamu imajinasimu pasti akan sangat banyak, ya. Jika kamu explore, jika kamu pintar menggunakan inspirasimu, pasti akan menjadi atau berguna menjadi sebuah hal yang kreatif, ya, seperti yang dituturkan oleh Albert Einstein, ya. Imagination is more important than knowledge, ya. Knowledge is limited, ya. Imagination encircles the world, ya. Itu tutur Albert Einstein yang artinya imajinasi sangat penting bagi hidup kita, ya. Untuk kamu sehari-harinya, imajinasi kamu harus bisa kamu gunakan agar berdampak positif untukmu. Oke? Itu dia manfaat dan etika menonton manfaat dari menonton film. Sekarang kita ke etika menonton film, ya. Apabila kamu di rumah menonton televisi ataupun menonton sesuatu dari media sosial ataupun dari alat elektronik selain televisi, satu yang saya sarankan, ya, kamu harus memperhatikan ini jika menonton televisi bersama teman ataupun keluarga. Yang pertama, kamu itu tidak berisik, ya, dan berbicara. Karena jika kamu berbicara atau berbisik, itu pasti akan mengganggu konsentrasi dari teman menonton kamu, ya. Akan tetapi jika filmnya lucu, kamu boleh tertawa, ya. Tidak mungkin kan jika kamu menonton Mr. Bean atau menonton Upin Ipin ada hal yang lucu kamu diam saja. Itu dipikir orang nanti kita sakit. Oke? Lalu yang kedua, duduk dengan sopan. Maksudnya jangan menghalangi pandangan orang yang berada di belakangmu, ya. Lalu yang ketiga, tidak mengganggu kenyamanan penonton lain, ya. Itu dia etika dari menonton film. Dan selanjutnya nanti saya tambahi. Oke, kembali lagi. Apabila kamu menonton di bioskop, ada juga hal-hal yang perlu kamu ketahui, ya. Tidak hanya di rumah bisa menonton, di mall-mall besar pun yang menyediakan bioskop atau 21, ya, kamu dapat menonton di situ. Akan tetapi ada juga aturannya. Aturannya ada sedikit berbeda dari jika kamu menonton di rumah kamu sendiri, ya. Yang pertama, setiap kursi yang berada di bioskop itu sudah dinomori atau diberikan kode, ya. Duduklah kamu di kursi sesuai dengan nomor yang sudah tertera pada tiket yang kamu beli, ya. Makanya setiap kamu mau duduk, diperhatikan kodenya apakah nomor bangkunya apakah sudah sesuai dengan tiket kamu, ya, atau belum, ya. Lalu yang kedua, bila ingin ke toilet, ya, pasti filmnya lumayan panjang atau durasi 1 jam lebih, ya. Pasti kamu di pertengahan nanti pasti akan seperti ingin BAK, buang air kecil. Kamu boleh masuk ataupun keluar dari pintu yang sudah ditetapkan. Biasanya setiap ruangan bioskop itu ada 2 pintu. Yang pertama itu pintu untuk masuk. Lalu yang kedua itu pintu untuk keluar, ya. Jika kamu ingin keluar atau ingin ke toilet, silakan keluar dari pintu keluar yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga, matikan telepon genggam agar deringnya tidak mengganggu orang lain, ya. Apabila jika kamu menonton dan sudah sangat serius, tiba-tiba di sampingmu ada handphone atau smartphone yang berdering, pasti kamu akan fokus dan melihat handphone tersebut atau ke samping kamu, dan kamu menjadi tidak fokus, ya, menonton film yang telah disediakan, ya. Jadi ingat, sebelum masuk ke dalam ruangan bioskop, silakan dimatikan nada dering ponsel kamu. Lalu yang kedua, ini yang sangat penting, ini tidak boleh kamu rekam. Maksudnya bagaimana? Film yang kamu tonton jangan sesekali kamu rekam, ya, karena itu ada hak ciptanya. Jika kamu rekam dan kamu sebarkan dan kamu perbanyak atau kamu copy, ya, itu akan menyalahi undang-undang hak cipta, ya. Jadi setiap mereka membuat film itu ada hak ciptanya, ya. Mereka orang yang ingin memperbanyak atau mengcopy film tersebut, mereka harus mempunyai izin dari si pembuat film. Oke?
sekian dulu untuk pembelajaran daring kita di pertemuan pertama ya. Apa itu mengenal program pembuat animasi dan apa itu manfaat dan juga etika menonton film ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Apabila kamu ada notifikasi tugas atau kuis dari saya, boleh kamu kerjakan sekarang juga atau boleh kamu kerjakan nanti malam apabila smartphone kamu atau handphone kamu masih digunakan orang tua untuk bekerja. Oke, selamat bekerja ya. Lalu nanti di dalam Edmodo kamu ada saya tambahi materi kita ya. Itu kamu ringkas lalu kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu ya. Sewaktu-waktu nanti akan saya periksa buku catatanmu masing-masing ya. Boleh juga kamu ringkas dari buku halaman 3 dan juga halaman 4. Oke, selamat berjumpa kembali. Kita akan berjumpa di minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat. Terima kasih.